Tahu gak sih sobat, Indonesia kaya akan cerita unik dan mitologi. Salah satu cerita yang terkenal adalah legenda mengenai Nyi Roro Kidul, satu laut yang diyakini memerintah Samudra Selatan Indonesia. Selain itu, ada pula kisah tentang Mani Kundang, seorang anak yang durhaka dan diubah menjadi batu oleh ibunya. Mitos tentang Anjil, si tikus kecil yang cerdik, juga menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Cerita-cerita ini mencerminkan keragaman budaya dan kekayaan warisan Indonesia. Kalau kalian sendiri punya cerita unik apa? Boleh tulis di kolom komentar, fakta sobat. Tahu gak sih sobat? AI atau kecerdasan buatan adalah bidang dalam ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ada dua jenis AI yang dibatasi dan AI yang umum. AI yang dibatasi, AI di sini dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti pengangkatan suara atau gambar. AI yang umum merupakan bentuk AI yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai tugas yang dilakukan manusia. Penerapan AI dapat ditemui dalam berbagai bidang seperti pengolahan alam, fisik komputer, kendaraan otonom, analisis data, dan banyak lagi. Tahu nggak sih sobat? Kucing tidur 70% dari waktunya. Kucing bisa tidur hingga 16 jam sehari. Jadi, jika Anda mencari hewan peliharaan yang berisik, mungkin kucing bukan pilihan yang tepat. Pisang adalah buah berbiji. Ya, Anda membaca dengan benar. Meskipun sering dianggap sebagai buah, pisang sebenarnya adalah buah berbiji. Jadi, apakah Anda masih menganggapnya sebagai buah yang biasa? Kupu-kupu tidak bisa mengunyah makanan. Meskipun memiliki proboscis yang panjang untuk menghisap nektar dari bunga, kupu-kupu sebenarnya tidak bisa mengunyah makanan. Jadi, jika Anda melihat mereka makan, mereka sedang minum saja. Penguin lulus ujian kesehatan Selandia Baru. Seorang pria pernah membawa seekor penguin ke dokter hewan dan membayar ujian kesehatan untuknya. Itu benar, penguin ini benar-benar lulus ujian kesehatan yang baik. Kalau kalian punya cerita unik apa nih, boleh tulis di kolom komentar, Papa Sobat. Tahu gak sih sobat? Setiap negara memiliki cara masing-masing untuk pemilihan presidennya. Amerika Serikat memiliki sistem elektoral kolek, di mana presiden dipilih tidak langsung oleh rakyat, tetapi oleh elektor yang diwakili oleh setiap negara bagian. Pemilihan presiden Prancis dilakukan dalam 2 putaran. Jika tidak ada calon yang memperoleh mayoritas suara dalam putaran pertama, 2 kandidat dengan suara terbanyak akan bertarung dalam putaran kedua. Indonesia, negara kita tercinta, presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam 1 putaran. Calon presiden dan calon wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak akan mewakili presiden dan wakil presiden. Negara tetangga Singapura, presiden dipilih oleh rakyat, tetapi hanya bagian kecil rakyat yang memiliki hak suara. Selain itu, kandidat presiden harus memenuhi syarat kelayakan yang ketat. Kalau kalian punya cerita unik apa nih, boleh tulis di kolom komentar, fakta sobat. Tahu gak sobat? Gajah memiliki ingatan jangka panjang yang luar biasa dan dapat mengingat lokasi sumber air yang mereka kunjungi bertahun-tahun yang lalu. Lumba-lumba adalah satu-satunya mamalia laut yang dapat tidur hanya setengah otaknya, sementara setengah lainnya tetap sadar untuk menghindari bahaya. Lumba laut sebenarnya lebih mirip dengan singa laut. Mereka adalah mamalia laut terkenal dengan kemampuan berenangnya yang luar biasa. Bunglon dapat mengubah warna tubuhnya untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Kadang-kadang mereka menggunakan warna cerah untuk menarik pasangan atau untuk menakut-nakuti predator. Kalau kalian punya cerita unik apa nih, boleh tulis di kolom komentar, fakta sobat. Tahu gak sih sobat? Manusia adalah satu-satunya spesies di bumi yang mampu menggunakan bahasa kompleks untuk komunikasi. Otak manusia adalah struktur paling kompleks dan paling belum terungkap sepenuhnya dalam alam semesta. Manusia adalah primata terbesar, tetapi memiliki rasio otak ke tubuh yang paling tinggi di antara semua primata. Manusia adalah satu-satunya spesies yang secara kreatif menggunakan akal tujuan tertentu. Setiap manusia memiliki sidik jari yang unik, bahkan saudara kembar identik memiliki sidik jari yang berbeda. Manusia adalah spesies yang paling sukses dalam adaptasi lingkungan, membuktikan dan berkembang di berbagai habitat di seluruh dunia. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 37 triliun sel dengan berbagai jenis yang melakukan fungsi-fungsi berbeda. Kalau kalian punya cerita unik apa nih, boleh tulis di kolom komentar, fakta sobat. Tahu gak sobat? Gudeg adalah masakan khas Jakarta yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan, dan rempah-rempah biasanya disajikan dengan nasi ayam, telur, dan sambal. Pecel lele merupakan hidangan nasi goreng khas Cirebon yang disajikan dengan sambal pecel atau sambal kacang, lalapan, dan nasi. Rendang adalah masakan khas Minangkabau, Sumatera Barat yang terbuat dari daging sapi yang dimasak dalam santan
dan rempah-rempah hingga kuahnya mengental dan dagingnya empuk. Ayam betutu, masakan tradisional Bali, yang terbuat dari ayam yang diisi dengan campuran rempah-rempah dan kemudian dibungkus dengan daun pisang, lalu dipanggang atau direbus hingga empuk. Kota kalian punya ciri khas makanan apa nih? Boleh tulis di kolom komentar, fakta sobat. Tahu nggak sih sobat? Jakarta merupakan kota terpadat di Indonesia dan salah satu kota terpadat di dunia dengan sekitar 10 juta penduduk. Bandung dikenal sebagai kota kembang. Bandung terkenal dengan arsitektur Art Deco-nya dan jadi pusat mode dan seni di Indonesia. Yogyakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki monarki dengan Sultan Yogyakarta sebagai penguasa. Makassar adalah kota pelabuhan penting sejak zaman dahulu dan menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia dan memiliki julukan kota pahlawan karena peran pentingnya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kalau kalian dari kota mana aja nih, boleh tulis di kolom komentar fakta sobat. Tahu nggak sih sobat? Pertanian padi Vietnam adalah salah satu produsen beras terbesar di dunia dengan pertanian padi yang luas. Pulau Phuket di Thailand adalah pulau terbesar di Thailand dan merupakan tradisi wisata terkenal dengan pantai yang indah. Brazil dikenal sebagai negara sepak bola yang hebat. Mereka telah memenangkan Piala FIFA 5 kali menjadi tim terbanyak yang meraih prestasi tersebut. Seni balet Rusia yang sangat terkenal, teater balet seperti teater Bolshoi di Moskow diakui sebagai salah satu terbaik di dunia. Kalau kalian punya cerita unik apa, boleh tulis di kolom komentar fakta sobat. Tahu nggak sih sobat? Kalian lupa belum klik tombol subscribe. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan dari penjajahan. Soekarno merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia dan presiden pertama. Muhammad Hatta, wakil presiden pertama, dan juga salah satu tokoh utama kemerdekaan. Tut Nyak Dien, pejuang dari Aceh yang dikenal sebagai pahlawan nasional wanita. Diponegoro, pahlawan nasional dari Jawa, yang memimpin pahlawan melawan Belanda dalam perang Diponegoro. Kartini meskipun lebih dikenal sebagai pejuang hak perempuan, Kartini juga dihormati sebagai pahlawan nasional karena kontribusi pada masa perjuangan kemerdekaan. Mereka semua berperan penting dalam perjuangan untuk meraih pertahanan kemerdekaan Indonesia. Kalau kalian punya peran penting sebagai apa, boleh tulis kolom komentar fakta sobat. Tahu nggak sobat? Banyak penonton dari fakta sobat belum subscribe channel ini. Ayo bantu subscribe biar fakta sobat bisa semakin berkembang. Terima kasih. Indonesia memiliki beragam permainan tradisional yang mencerminkan keanekaragaman budaya dan kreativitas masyarakatnya. Cobalah permainan papan dengan biji atau batu kecil yang dimainkan di seluruh Indonesia. Sepak takraw menggunakan bola rotan yang dilempar dengan kaki dan kepala, mirip sepak bola tetapi dengan unsur unik. Gasing, permainan dengan gasing yang diputar di atas tanah, populer di beberapa daerah di Indonesia. Egrang menggunakan kayu yang diikatkan pada panggul untuk melangkah di atas dua bandeng kayu, menuntut keseimbangan dan keterampilan. Kalau kalian waktu kecil suka main permainan apa nih? Boleh tulis di kolom komentar, fakta sobat. Tahu nggak sih sobat? Indonesia memiliki banyak sekali tradisi di setiap daerah. Salah satunya yaitu carok. Carok adalah tradisi pertikaian atau perkelahian di masyarakat Madura yang melibatkan kelompok atau individu. Biasanya, carok terjadi karena masalah pribadi atau konflik antara keluarga. Pertarungan dalam carok seringkali menggunakan pisau tradisional Madura yang disebut celurit. Carok diwarnai oleh nilai-nilai kehormatan dan keberanian, meskipun pada beberapa kasus dapat berujung pada kekerasan yang serius. Penting untuk dicatat bahwa carok bukanlah praktik yang diakui atau di-endorse secara resmi, dan banyak upaya dilakukan untuk mengurangi kekerasan dan menjaga perdamaian di masyarakat Madura. Kalau kalian punya cerita apa, boleh tulis di kolom komentar, fakta sobat.